Sudah siapkan hati untuk dengar firman pagi hari ini. Amin, saudara. Ya, karena ini benar-benar penting, saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah tubuh Kristus, the body of Christ. Nah, saudara, untuk bisa bawa banyak orang kepada Tuhan, kita perlu sehati dan sepikir. Kita punya konsep yang benar. Kita perlu komunikasi yang benar, saudara. Ya. Biasanya kalau suami istri, ya, baru menikah, banyak gesekan, banyak miskom. Salah satu penyebab yang terbesar, saudara, adalah karena mereka tidak punya bahasa yang sama, culture yang sama. Jadi kalau bahasa yang nggak sama itu susah, saudara. Pesan saudara tidak sampai, saudara. Ya. Kadang-kadang itu bikin susah hati saya, saudara ya. Dan kalau sudah menikah itu seperti itu intinya. Ya. Cara kita mengutarakan kasih dan itu beda satu sama lain. Nah, jadi saudara, itu salah satu penyebab di dalam pernikahan jadi masalah. Nah, apalagi kita sebagai satu gereja yang terdiri dari berbagai macam kultur dan latar belakang berbeda. Dan konsep tentang gereja yang berbeda. Jadi kita mesti satukan dulu konsep kita sebelum kita bilang menjaga untuk orang lebih banyak. Ya. Jadi saudara, saya ulang sedikit saudara, kenapa gereja itu saudara mengalami kemunduran dan kekalahan, karena saudara dalam sejarahnya saudara kita tahu bahwa gereja itu di Eropa kemudian berubah jadi organisasi, saudara. Ya. Sehingga orang hubungannya kaku, saudara. Jadi hierarki, semuanya hierarki, saudara. Jadi artinya saudara tuh semua mau datang ke pastor harus melalui berbagai macam jenjang, sudah nggak bisa langsung datang ke pastornya. Tapi kita lihat itu tidak terjadi dalam hidup Yesus, kan? Masalahnya Yesus tidak seperti itu. Dan kita tahu bahwa anak-anak pun datang pada Yesus. Dan yang melarang murid-muridnya bukan Yesus. Dan Yesus bilang jangan menghalangi anak-anak datang kepada saya. Berarti Yesus melihat jemaatnya sebagai keluarga, saudara. Dia tidak melihat hierarki untuk masalah hubungan. Amin, saudara. Ya. Dan ketika pastor dan jemaatnya punya hierarki, punya jenjang, punya jarak, itu membuat gereja itu mati, saudara. Menjadi orang datang karena takut, bukan karena rindu, saudara. Amin, saudara. Ya, kita nggak mau itu, saudara. Kita mau buang konsep itu salah, saudara. Ya, kita membangun sebuah keluarga. Kemudian kita sudah tahu ketika gereja pindah ke Amerika, mereka bertumbuh luar biasa dan akhirnya jadi bisnis, saudara. Ya. Mungkin kemungkinan apa yang terjadi biasanya itu ada bisnismen yang masuk ke gereja bertobat, tapi dia nggak tahu dan tidak tahu bagaimana cara memulai gereja. Dia tidak dipanggil untuk memulai gereja, tapi dia punya banyak dana dan dia pakai, dia investasi di gereja, dia bikin model bisnis. Ya. Itu yang terjadi yang kita ngalami di zaman kita sekarang ini. Church as a business model. Gitu. How to attract people supaya bisa datang ke sini, bagaimana menjaga orang lebih banyak datang ke sini dan tinggal di sini lebih betah. Oh, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan customer, kan begitu. Ya kan? Kalau bisnis kan sesuai kebutuhan customer, kan, saudara. Kita mati semua rohani kita kalau begitu. Kalau mau bikin bisnis, jangan bikin gereja, bikin aja bisnis. Ya. Ada amin, saudara. Ya. Kalau saudara mau membuat gereja, ya memang tujuannya gereja itu adalah membawa orang berdosa kenal Tuhan. Dan caranya adalah memberitakan firman Tuhan. Tidak selalu firman Tuhan itu nyaman buat saudara. Betul? Ya. Bahkan orang meninggalkan Yesus, yang ikut Yesus pun meninggalkan Yesus, saudara. Jadi harus berdasarkan kebenaran. Bahkan saudara ya, sudah tahu bahwa bisnis itu tidak bertahan selamanya loh, saudara. Itu zaman ini, saudara, lagi begitu musimnya, lagi begitu trennya. Jadi tren, saudara, itu persis kayak bisnis zaman dulu, saudara ya. Sudah tahu ya, jual handphone rame sekali, betul? Ya, wah, semua jual handphone maju luar biasa. Tapi sekarang trennya berubah, saudara. Semua jual handphone setengah mati, saudara, sekarang. Karena semua orang punya handphone. Berubah, ya. Dulu kita kalau buka toko, wah, cari daerah yang paling rame, Mangga 2 gitu kan, Tanah Abang gitu kan, betul? Ya kan? Itu poinnya tuh, orang kan ngumpul di situ. Kemudian zaman berubah, sekarang jualannya semua lewat TikTok, saudara. Ya. Lalu Instagram yang rame itu, saudara ya, jualan di rumah, modelnya udah berubah, semua trennya berubah. Business is keep on changing, bisnis itu berubah. Tapi saudara, keluarga itu tidak pernah berubah. Keluarga itu selalu orang datang karena dia diterima, dikasih, dan berfungsi.
Ada amin, saudara. Ya. Orang tetap akan pulang ke keluarga, kan di situ papanya, di situ mamanya, itu saudaranya, di situ dia memulai hidupnya. Dan orang akan tetap, saudara, sepanjang zaman apapun perubahannya, orang butuh kasihnya Tuhan. Orang butuh penerimaan, orang butuh pengampunan, orang butuh ngalami kuasanya Tuhan, orang butuh ngalami realita Tuhan. Itu tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Casingnya aja berubah, saudara. Ya. Tapi saudara, khotbah hati Bapa itu berlaku untuk segala usia. Amin, saudara. Ya. Segala usia, saudara. Kita semua pernah jadi anak, kita semua harus jadi bapak suatu hari. Jadi itu untuk semua. Jadi saudara, keluarga itu selamanya. Makanya ketika iblis berusaha menghancurkan, itu pertama itu keluarga, saudara. Family is very important. Amin, saudara. Ya. Gereja Tuhan itu model yang benar adalah keluarga. Sudah lihat firman Tuhan mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia nggak berubah, saudara. Kemudian ada orang bilang, masa ada kebangkitan orang mati, katanya, ya kan? Para ahli satu kita tanya sama Yesus. Terus Yesus bilang, ada tertulis, aku adalah Allah Abraham, aku adalah Allah orang hidup dan bukan Allah orang mati. Artinya, saudara, kalau saya bilang, Allah bilang dia Allah Abraham, Abraham saat itu juga hidup di hadapan Tuhan. Dia tidak mati. Artinya apa, saudara? Hubungan kita itu kekal, saudara. Nama itu terus disebut di Alkitab. Bahkan setelah dia tidak ada di dunia ini. Amin, saudara. Hubungan kita itu kekal. Nggak bisa dirubah. Saya suka kasih contoh, saudara, ya. Saya bersyukur, saudara, ya. Tante Tina ada di sini, jadi ada saksi, saudara, ya. Bahwa orang yang bawa saya bertobat luar biasa, saudara, bisa akhirnya Tuhan satukan di tempat ini. Tapi andai kata Tante Tina nggak di sini, hubungan saya dengan beliau itu tidak akan pernah berakhir. Selamanya. Saya harus menghormati beliau selamanya, bahkan dalam kekekalan. Itu tidak akan pernah berubah, saudara. Kalau saudara yang bertobat karena pelayanan Pastor dan Busian, sudah selamanya berhutang sama Tante Tina juga, kan? Dan saudara selamanya akan tetap kenal saya sampai di surga sekalipun. Sudah nggak bisa rubah itu. Oh, ini dulu yang menggembalakan saya. Nah, itu adalah hubungan yang benar. Amin, saudara. Ya, hubungan kita itu as a family. Kita tuh harus tahu bahwa ini saudara saya. Realita itu, saudara. Dan ketika Yesus ngomong itu bahwa ini adalah saudara-saudaraku, ini adalah ibuku. Sudah tahu Yesus ngomong itu benar-benar dia ngomong. Dia benar-benar ngomong seperti itu. Maksudnya itu benar-benar realitanya itu seperti itu. Dia lagi tidak menyaudara-saudarakan, saudara. Ya, tidak lagi mengada-ngada, tapi benar-benar ini adalah saudara Yesus. Dan saya adalah saudara Yesus. Berarti kita bersaudara, kita family. Ada amin nggak, saudara? Ya. Nah, sebagai family, saudara, kita harus belajar membangun hubungan satu sama lain. Karena sebelum kita kenal Yesus, kita dari latar belakang yang berbeda. Sama seperti saudara ya, suami istri aja ketika baru menikah itu susah. Apalagi kita yang begitu banyak latar belakang, ketika kita datang ke sini, kita bilang gereja, itu bayangan di kepala kita tuh beda-beda, saudara. Terus kalau kita bayangannya berbeda-beda, bagaimana kita bisa bersama-sama, maju bersama, menjangkau? Kalau kita bilang, bagaimana dua orang bisa berjalan bersama kalau mereka tidak sehati? Jadi kita mesti bangun pikiran kita. Karena ada sebabnya Tuhan suruh manggil kita menjadi sebuah keluarga. Amin, saudara. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah realitas, saudara. Karena itu ketika Tuhan bilang kita adalah keluarga Allah, itu realita. Itu sebenar-benarnya terjadi seperti itu. Ya. Nah, saudara, gereja gagal, saudara, karena gereja gagal menciptakan budaya sebagai keluarga. Akhirnya, saudara, gereja on off, dan gereja itu akhirnya menjadi mati, saudara. Dalam sejarahnya selalu seperti itu.
Nah, saudara, jadi kita ini adalah satu local church. Jadi local church itu apa, saudara? Kita adalah sebuah keluarga yang terdiri dari orang percaya yang tinggal di area yang bersamaan. Nanti kita harus ketemu offline, saudara. Ya, nggak bisa online. Ya, karena pengembalaan itu harus offline, nggak bisa online, saudara. Ya, saya harus deket-deket domba saya, saudara. Ya, saya harus bisa pegang-pegang dia, saudara, kalau dia nangis. Betul nggak, saudara? Ya, saya harus bisa peluk dia, saudara. Nah, itu penggembalaan, saudara. Oke, sudah cari deh di internet. Peternakan online nggak ada, saudara. Nggak ada. Iya. Kalau ngajar bisa online. Ya, tapi supaya kita punya hubungan emosional itu harus offline. Amin. Dia harusnya pegang gembalanya harusnya pegang dombanya. Jadi we are family. Amin, saudara. Coba lihat orang sebelah saudara bilang we are family. We are family. Ya. Itu penting, saudara. Family tidak meninggalkan satu sama lain. Karena kekurangan, karena karakter. Nah, kedua, saudara, church is the body of Christ. Ya. Gereja adalah tubuh Kristus. Kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Ya. Kita baca bersama 2-3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benar kaki yang bukan termasuk tubuh. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benar kaki yang termasuk tubuh. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Amin, saudara. Ya. Jadi Alkitab bilang bahwa kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Kita ini semua anggota. Nah, ketika Alkitab bilang Kristus, saudara, itu bicara mengenai kita. Ya. Perhatikan, setiap Alkitab bilang Kristus, itu kita. Ketika dia bilang Yesus, itu Tuhan Yesus, kepalanya tubuh. Tapi kalau Kristus, itu bicara kita. Kristus artinya Christ. Christ artinya the anointed one, orang yang diurapi. Jadi kita bilang Kristus, itu berarti saudara dan saya, orang diurapi oleh Allah. Halo, halo, saudara. Saudara dipanggil, diurapi. Saudara harus sadar, bangun, saudara. Ada amin, saudara. Ya. Betapa pentingnya hidup saudara. Tapi sebelum bicara pentingnya hidup saudara, dia bilang bahwa itu tubuh kita, saudara, itu banyak anggota. Saya bersyukur, mata saya penting, tapi nggak seluruh tubuh saya mata. Betul nggak, saudara? Kalau seluruh tubuh saya penuh mata, saya jadi monster, saudara. Ya. Lihat sana, lihat sini, 360 derajat, saudara. Itu monster, saudara. Jadi, saudara, dibilang bahwa kita ini masing-masing adalah anggota. No, anggota itu is very important. Anggota itu sangat penting, saudara. Betul nggak, saudara? Saya tanya, saudara, mata saudara penting nggak? Mau kehilangan mata kanan atau mata kiri? Hilang kalau satu nggak 3D loh, saudara. 2D kalau saudara satu mata itu, saudara. Nggak 3D lagi, lihat sesuatu. Jadi, saudara, semua mata kita penting, nggak ada yang mau kita hilang, kan? Betul nggak, saudara? Tapi sepenting-pentingnya mata, saudara, kalau saudara copot, taruh di jalan sendirian, dia jadi nggak berharga, saudara. Diinjek-injek orang, saudara. Gini, saudara, nggak mungkin semua gereja ini isinya pastor, kan? Kalau semua pastor, di mana jemaatnya? Ya nggak sih? Ya kan?
Untung saya nggak bisa nyanyi, saudara. Kalau saya bisa nyanyi, Adit turun, saudara, nggak pakai lagi. Saya nyanyi sambil offering, saya nggak lucu nggak, saudara? Ya nggak sih? Ya kan, saya khotbah, saya duduk denger sendiri gitu, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya. Jadi, saudara, kalau tubuh kehilangan satu bagian aja, itu sangat menyakitkan. Sangat susah. Ya. Pakar kalau ke Bandung, berasa saya, saudara. Bagaimana sudah tahu bahwa orang ini udah bertumbuh, saudara? Saudara tahu bagaimana dia bertumbuh? Dan waktu kita baru bertobat, saudara, waktu baru kita kenal Tuhan, kita itu seperti bagian tubuh yang kecil. Kita tuh belum ketemu fungsinya. Ya, kelihatannya tidak penting. Bukan berarti tidak penting ya. Kelihatannya tidak penting. Kenapa, saudara? Karena dia belum ketemu fungsinya, saudara. Gitu. Jadi kita, kayaknya dia nih, semua bisa gitu, semua oke gitu. Ya kan? Kayak anaknya Gwen Valen Entia baru lahir, belum tahu karunianya apa, panggilannya apa gitu. Yang kelihatannya bayi kecil doang, tetapi dia punya potensi yang Tuhan telah taruh dalam diri dia, yang suatu saat akan keluar dan menjadi sangat penting, sangat signifikan. Demikian juga waktu kita baru bertobat, saudara, kalau kita belum bertumbuh, kelihatannya tidak signifikan. Tapi semakin lama berfungsi, pertama saya kenal Pak Kar, saudara, saudara, ya siapa ini, saudara? Ya, kita cuma kenalan karena kita sama-sama kenal Tuhan. Tapi, saudara, makin dia berfungsi, makin secara emosional saya terikat sama dia. Jadi kalau dia nggak datang, saya berasa, saudara, saya kehilangan. Karena emotionally attached, saudara. Amin. Berarti Pastor Karnya udah mulai berfungsi. Nangkep, saudara? Ya. Kalau Tante Tina nggak datang, saya berasa banget. Ya. Kenapa, saudara? Karena terikat emosionalnya. Jadi berasa ada yang kurang, ada yang nggak pas gitu. Ya. Amin, saudara. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau Pak Asep, Pak Busian lagi nggak di sini, lagi pergi, terus saya bilang, nggak apa-apa, nggak ada Pak Asep juga nggak apa-apa, nggak berasa. Berarti Pak Asepnya belum kurang berfungsi, saudara. Ya. Tapi kalau sudah berasa, kok ada yang beda gitu ya, ada yang kurang, itu berarti kita punya hubungan udah terikat emotionally. Itu healthy, itu sehat, saudara. Itu tubuh yang sehat. Kalau tubuh yang sehat, aduh Billy sama Monik mau pergi nih, gimana ya? Susah banget hati saya. Itu berarti udah mulai sehat hubungannya justru. Nangkep nggak, saudara? Ya, Billy, saya ulang tahun dia ngucapin, saya tersinggung nih. Nah, itu sebenarnya ada unsur kita sehatnya, ngerti nggak, saudara? Karena saya emosional, tapi kalau cuek, udahlah nggak apa-apa lah, cuma Billy ini. Nah, itu nggak sehat hubungan kita. Nah, tetapi sepenting-pentingnya saya, anggap contohnya saya aja, saudara. Sepenting-pentingnya saya di sini sebagai pastor, penting nggak, saudara pastor? Penting. Salah satu bagian tubuh yang penting banget. Sepenting-pentingnya saya, kalau saya melangkah keluar dari sini, masuk ke gereja lain, jadi nggak ada fungsinya. Halo? Sudah nangkep nggak? Ada fungsinya. Karena situ nggak kenal saya, siapa kamu? Mau khotbah di sini. Kalaupun misalnya benar Tuhan pindahkan saya perlu waktu untuk adaptasi untuk bisa diterima. Masuk ke tubuh itu. Jadi, saudara, ketika saya pindah ke sana, saya nggak punya saluran untuk mengeluarkan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada saya. Jadi, saya butuh tubuh ini. Halo? Ada amin, saudara? Pastor juga butuh saudara. Bukan cuma saudara butuh pastor. Amin? Pastor juga butuh saudara loh. Butuh dikuatkan. Amin, saudara? Jadi, saudara jangan bilang gini, jangan buang pikiran, alah gua nggak cocok gerejanya, gua pindah aja. Itu saudara akan menderita. Kecuali saudara nggak berfungsi, saudara benar-benar tidak menjalankan panggilan Tuhan. Kecuali saudara nggak mau mencapai panggilan Tuhan, saudara nggak berasa gitu, saudara. Halo? Ya, saudara ya. Tapi kalau sudah benar-benar masuk, tertanam, saudara pindah, itu berasa banget loh. Berasa sekali, saudara. Dan itu bisa membunuh rohani kita. Bisa membunuh bukan keselamatan ya, tapi bisa membunuh panggilan hidup kita.
Amin. Betul nggak saudara? Iya. Karena tempat yang baru, visinya beda, nilainya beda, saudara susah. Jadi kita semua itu adalah anggota tubuh yang penting. Satu, dibilang kita ini tubuh yang ditaruh Allah di tempat yang sesuai kehendak Allah. Berarti kita mesti terikat. Betul nggak saudara? Ya. Ada tempatnya. Misalnya hidung saudara. Ya kan? Hidung itu harus depan sini, di bawah mata dua gitu. Jangan pindah sembarangan. Hidungnya nggak puas hari ini, besok pindah ke sini. Besok pindah ke sini, saudara. Betul? Siapa bilang saudara semua gereja sama? Semua gereja punya Tuhan itu benar, tapi semua gereja sama itu salah. Semua gereja yang hidup punya Tuhan benar, tapi semua gereja sama itu salah. Itu sama mengatakan bahwa jempol kanan saya dan jempol kiri saya yang begitu mirip itu sama. Ini pindah aja tuh nggak bisa pegangan, saudara. Ya nggak sih? Ya. Dan setiap bagian itu sangat-sangat penting, saudara. Bagian lemah itu sangat penting, saudara. Ya kan? Suatu hari, saudara ya, seluruh tubuh ini lagi berantem, ribut, saudara. Siapa yang paling penting? Mata bilang, saya yang paling penting, ya. Saya yang bisa lihat, ya kan? Mulut bilang, saya yang penting. Kalau saya nggak ada, saya nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Telinga bilang, kamu bisa ngomong gara-gara saya dengar. Ya kan? Lalu Anus bilang, saya juga penting. Wah, semua ketawain si Anus. Wah, kamu mah bagian nggak terhormat, kamu mah diumpetin di belakang, kamu mah, wah bener-bener deh. Bagian yang, apa saudara? Yang haram, saudara. Lalu Anusnya marah, saudara. Dia mogok, saudara. Nggak mau buka lagi, saudara. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pucet semua, pusing kepalanya. Ya. Mata jadi berlinang, keluar air mata. Kepala nggak bisa mikir, saudara. Mulut nggak berani makan lagi, makin banyak isinya, nggak bisa keluar. Ya nggak, saudara? Terus akhirnya mereka semua bertobat dan minta maaf sama si Anus. Ampunin saya, bro. Baru Anusnya mau membuka dirinya. Dan, aduh, leganya seluruh tubuh itu, saudara ya. Jadi saudara, semua itu kita penting. Amin, saudara. Setiap bagian itu unik dan spesial. Setiap saudara itu cuma ada satu. Jadi saudara sebenarnya tidak perlu kompetisi. Jangan berusaha menjadi orang lain. Temukan panggilan hidupmu, temukan identitasmu dalam Tuhan, kamu akan bertumbuh dipakai Tuhan luar biasa. Ada amin, saudara. Beberapa orang saya bisa lihat karunia-nya jelas gitu. Beberapa orang saya nggak kelihatan, saudara. Tapi setiap orang itu dipanggil Tuhan luar biasa. Ya. Saya bersyukur banget, saudara ya. Ada tante di sini, Tante Tina, saudara. Saya bersyukur banget waktu saya bilang, tante ke Taiwan. Ngapain, Steve? Tante nggak usah ngapa-ngapain. Tante peluk orang aja. Saya bilang, nanti juga orang nangis. Itu karunia yang luar biasa loh, saudara. Ya. Dia peluk orang, orang nangis, saudara. Saya peluk orang, orang nggak nangis, saudara. Simple ya, saudara ya. Nggak pelayanan apa-apa, hanya hadir di gereja aja. Kita semua happy nggak sih? Happy. Itu saya kenal tante dari dulu, saudara. Waktu saya baru pertama kali bertobat, saudara. Itu waktu ada pendeta, waktu saya di rumah sakit. Pendetanya ngobrol sama saya. Ya, tanya, kamu di mana tinggalnya? Saudara, pendeta ngomong, saya pura-pura pingsan gini. Tapi tante datang cuma nyanyi, saudara. Nangis saya, saudara. Nangis saya, saudara. Nggak tahan saya, saudara. Jadi sebenarnya kita nggak perlu competition. Amin. Saya nggak berkompetisi sama Pastor Kar siapa yang khotbah lebih baik. Karena setiap orang urapannya beda. Amin, saudara. Saya nggak perlu kompetisi sama Adit siapa yang nyanyi lebih baik. Karena saya pasti kalah, saudara. Andai kata saya penyanyi pun saya nggak akan perlu kompetisi. Karena setiap orang urapannya itu khusus, khas. Cuma saudara yang bisa. Ada amin, saudara. Ada orang-orang, ada pelayanan yang cuma saudara yang bisa. Begitu pentingnya saudara. Nah, kalau kita nggak ngerti ini, memang iblis itu berusaha menghancurkan itu. Sehingga saudara orang kompetisi satu sama lain. Begitu saya berusaha menjadi orang lain, saudara, urapan Tuhan dalam hidup saya akan berhenti. Amin, saudara. Saudara, setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Gaya ngomong yang berbeda. Amin, saudara. Ya, kalau ngomong sama saya gayanya pasti serius punya, saudara. Ya.
Saya nggak bisa, sudah terlalu lama. Nggak bisa. Jadi saudara dibutuhkan. Amin. Siapa yang merasa bahwa ini rumah saudara? Kalau ini rumah saudara, saya mau kasih tahu saudara dibutuhkan loh. Dibutuhkan di sini. Asal saudara temukan tempatnya saudara. Nanti saudara kan bisa temukan tempatnya saudara. Jadi itu kita tuh penting, tapi memang mesti ketemu tempatnya. Mesti unik tempatnya. Saudara bisa ketemu. Nanti Tuhan akan arahkan saudara ke sana. Amin. Dan dibilang bahwa Tuhan, di ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan menempatkan setiap orang menurut kehendak Dia. Ya, tetapi Allah memberikan masing-masing anggota kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Seperti apa saudara? Seperti apa saudara? Yang dikehendakinya. Bagaimana saya tahu bahwa ini tempat saya? Nomor satu, kalau saudara lahir baru pertama kali kenal Tuhan Yesus di sini. Siapa yang pertama kali kenal Tuhan Yesus di sini? Angkat tangan saudara. Nah, yang pertama kali benar-benar ngalami, saya lahir baru di sini, itu nggak perlu nanya. Oke? Ya. Entia nggak perlu tanya. Papaku Valen. Bukan. Dia nggak punya pilihan. Saudara jangan bawa orang baru lahir baru, kamu bebas pilih gereja. Salah saudara. Itu sama seperti kalau Valen dan gue baru punya anak, Entia mau keluarga di mana? Pertanyaan konyol itu. Amin saudara. Kalau saudara, Tuhan kan yang membuat saudara lahir baru, betul nggak saudara? Tuhan yang membawa saudara masuk ke tempat itu. Nah, di mana saudara lahir baru, itulah keluarga saudara. Itulah bagian saudara. Tetapi karena zaman saudara, zaman sekarang itu terjadi kekacauan yang luar biasa dalam gereja saudara. Dan beberapa hal yang luar biasa terjadi sehingga beberapa orang dari sini bukan lahir di sini. Oke? Tapi karena rumahnya mungkin sudah kebakar, berantakan, akhirnya nggak ada tempat gitu saudara. Ya. Berapa kasusnya gitu. Terus bagaimana pastor saya tahu kalau ini tempat saya? Satu, yang pasti, saudara harus dapat makan. Halo? Makanannya harus dicerna. Kalau nggak dicerna, nggak bisa kayak, saya di sini nggak tambah berbuah ya, nggak kayak tambah ngerti, itu ada yang salah. Tapi kalau saudara masuk, sudah bilang, makanannya saya bisa cerna loh. Saya ngerti, saya nangkep. Itu berarti saudara mulai menyatu tuh saudara. Dari firman-Nya. Amin. Ya, maka saya harus tanya, misalnya kalau orang dari tempat lain, kamu dapat nggak firman Tuhan di sini? Kalau nggak dapat, selesai udah. Ya kan? Saya nggak tahu Tuhan taruh dia di sini atau enggak. Kemungkinan yang pasti kalau tidak bisa cerna makanannya nggak bisa masuk saudara. Karena makanan rohani di setiap tempat itu mengandung nilai. Cara gereja itu mengandung panggilan gereja itu. Ya, panggilan gereja itu berbeda-beda, saudara. Jadi kalau dia nggak bisa cerna makanannya, dia nggak bisa, saudara. Dia nggak bisa menyatu, saudara, dalam tubuh itu. Ya, dia nggak bisa adaptasi, saudara, nggak bisa masuk. Jadi pertama, saudara harus dapat makanannya. Ya, saudara kedua, saudara merasa bisa masuk ke komunitasnya, diterima aja gitu. Ya, dan ketiga, saudara bisa berfungsi akhirnya di sana. Itu tandanya Tuhan taruh. Amin. Ya, saya pakai contoh tante aja ya. Tante memang contoh yang luar biasa dalam hal ini, saudara. Ya, masuk, cocok, saudara. Sama saya ngomong apa aja cocok, saudara. Terus cepat sekali berfungsi, saudara. Ya, semua orang senang ada tante. Betul nggak, saudara? Ya kayaknya akhirnya ya, kayaknya ada juga yang senior gitu kan kayaknya kan. Kalau kita bilang gereja anak muda melulu gitu ya. Padahal tante juga masih muda, tante. Amin. Jadi dari situ saya tahu bahwa saya tuh Tuhan taruh di sini. Saya bisa klek gitu. Waktu firman dibagikan, dia ngerti, dia kebuka, dia bilang amin gitu. Nah itu cirinya. Kalau sudah tidak lahir di sini ya, gitu. Kalau lahir di sini udah pasti gitu, saudara. Jadi saudara, pertama saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Betul? Kita adalah anggota. Kita penting. Saya sangat penting, tapi saya nggak bisa meninggalkan tubuh ini. Kalau saya meninggalkan tubuh ini, memang tubuh ini pasti akan rugi.
ya, tapi lebih rugi saya. Nangkep nggak saudara? Ya, kalau misalnya ada gembala yang meninggalkan tempat ini pasti menderita. Tapi saudara lebih menderita gembala jadi sendirian di luar. Kayak gini saudara, kalau saudara kehilangan mata pasti susah, betul nggak saudara? Betul. Tapi matanya yang kehilangan tubuh lebih mati lagi saudara. Amin saudara. Ya, jadi kita ini saling membutuhkan. Ya, coba lihat orang sebelah sudah bilang, saya butuh kamu. Saya butuh kamu. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu terikat dalam sebuah gereja lokal, tidak main pindah-pindah tempat saudara, karena saudara, gereja adalah tubuh Kristus yang hidup. Ya, segala sesuatu yang hidup itu nggak boleh rubah-rubah saudara. Yang mati aja nggak bisa berubah-berubah. Saudara bayangin kalau ini gedung ini kan mati saudara, nggak bisa pindah, betul nggak saudara? Ya kan? Ini bayangin saudara, besok-besok pagi-pagi bangun, kok pintunya nggak di sana ya? Kemana pintunya? Kepahitan dia pindah ke sini saudara. Sulit deh. Tapi orang di gereja suka begitu, kepahitan dia main pindah aja gitu saudara. Dia pikir nggak ada masalah. Oh, itu bermasalah saudara. Itu yang bikin gereja itu nggak bisa maju saudara. Ya, saudara, bayangin saudara ya, kalau pastornya tiap minggu berubah gitu saudara. Pastor khotbah nggak minggu ini, tergantung pastor moodnya gimana. Lagi nggak mood nggak mau khotbah. Kalau mood khotbah, saudara pusing nggak sih jadi ini domba? Pusing ya, betul nggak saudara ya? Punya pastornya moody gitu saudara, gitu kan? Lagi nggak happy nggak khotbah, lagi happy khotbah gitu kan? Lagi di sebelah gereja sebelah, makanannya lebih enak, pindah ke gereja sebelah khotbah. Pusing nggak sih saudara? Pusing. Kenapa saudara? Karena pastor itu bapak rohani. Nggak bisa diganti-ganti sembarangan pindah begitu. Amin saudara. Ya, nah sama seperti itu kita jemaat, kita juga adalah domba-domba. Kita nggak bisa pindah sembarangan seperti itu. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau makin lama saya kenal Holius, saya makin tahu karakter dia. Ya, makin saya tahu kelemahan dia dan kesalahannya. Oke? Dan saya sekarang, karena saya punya hubungan sama dia, saya punya otoritas untuk menegur dia. Nggak mungkin saudara, domba lewat pinggir jalan, soal ketemu orang buang sampah sembarangan, orang sudah buka pintu, oi, jangan buang sampah sembarangan. Orang nggak kenal gitu. Nggak mungkin kan saudara? Ya nggak saudara? Harus yang saudara kenal. Jadi saudara, untuk membangun tubuh Kristus, saya harus punya komitmen di situ. Supaya saya kenal, saya tahu, oh iya, saya kenal Billy Monique saudara sekarang. Dari belum nikah sampai menikah. Saya kenal Valen Gwen dari belum nikah sampai nikah, sampai punya anak. Saya kenal saudara. Dan hubungan itu nggak bisa tergantikan. Amin. Ya, saya tahu waktu dia single gimana, waktu married gimana, waktu ada gesekan di dalam keluarga gimana, saya tahu. Memang gembala harus tahu. Jangan naik ketemu Tuhan bilang, ini dombanya gimana? Nggak tahu Tuhan. Amin. Jadi terbangun trust. Jadi waktu dikoreksi itu saya punya hak. Kenapa? Karena I care about him. Makanya saudara, ibadah yang online itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Karena satu hal yang pasti, gembalanya tidak punya otoritas menegur dombanya. Dari mana? Kenal juga enggak. Amin. Makanya kalau ibadahnya cepat-cepat selesai, setengah jam, 1 jam, ini nggak mungkin kenal. Dan waktu ditegur, pasti dia sakit saudara. Karena nggak kenal. Lu siapa negur gua? Halo. Amin saudara. Amin. Ya. Teguran tanpa hubungan itu selalu melukai. Amin. Maka nggak mudah saudara, kalau kita benar-benar membangun sebuah keluarga Allah, sebuah tubuh Kristus saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ketika dia sudah kenal saya, dia akan percaya sama saya. Poinnya di sini saudara. Ya, kita ini
Kita ini anggota tubuh. Ini tuh kita nggak bisa ngeliat belakang kita. Halo, ada amin saudara. Ya, siapa yang bisa lihat belakang kepala saudara gimana? Nggak ada yang bisa lihat. Jadi saudara, setiap kita itu punya kelemahan. Karena kita adalah anggota. Kita nggak bisa lakukan segala sesuatu sendirian. Ada amin saudara ya. Jadi saya punya kelemahan. Dan saya punya kelemahan, hanya orang lain yang bisa kasih tahu. Tapi saudara, saya nggak mungkin terima input dari semua orang kan. Bisa orang pinggir jalan gitu, lewat gitu, Pak Step, khotbah kamu jelek gitu, misalnya dari pinggir jalan gitu, lewat gitu. Siapa dia? Ya kan, terus hati saya terganggu nggak sama dia? Ya enggak, orang saya nggak kenal. Jangan langsung percaya sama semua orang, saudara. Halo, amin, saudara. Ya, di gereja kita ini ada banyak orang, ada bayi rohani, orang yang dewasa rohani, ada bapak rohani, ada yang belum bertobat. Jangan semua orang dipercaya, disamain dengan masuk ke gereja ini. Saudara harus bangun hubungan. Makanya kita ada cell group supaya kita kenal. Amin, saudara. Ya, nggak semua saudara punya curhat tuh bisa kasih ke semua orang. Saudara hanya bisa curhat sama orang dewasa. Amin, saudara. Kalau sudah curhat, sudah cerita gitu sama anaknya Valen gitu, saudara komel sama dia, nangis sama dia, lucu nggak sih? Ya, sudah nangis, ante tambah nangis, sudah nangis, saudara. Tapi itu terjadi secara rohani, saudara. Kita tuh konsultasi sama orang nggak dewasa rohani. Kita curhat-curhatan, kita merasa, dia ngerti ya. Padahal dia nggak ngerti karena dia bayi rohani. Cuma merasa, ya saya juga sama. Kan kacau, saudara. Ya nggak sih? Ya, saya bilang, bro, saya kepahitan loh. Saya kepahitan loh sama istri saya. Terus dia jawab, saya juga sama. Sama ya. Kita bikin komunitas yuk, cell group bareng. Ketemu bro yang lain lagi kan. Bro yang itu kan, bro, kamu kepahitan sama istri? Ya saya juga kepahitan sama istri. Jadilah sudah perkumpulan laki-laki kepahitan. Itu terjadi, saudara. Karena sama-sama nggak dewasa. Ya kan? Ibu-ibu ngumpul, gosip. Suami gua nggak tahu diri. Sama suami saya. Kesehatan lagi, suami kamu sama. Jadi kan, cell group istri, cell group laki-laki, kalau ketemu perang, boom. Amin, saudara. Saudara butuh orang yang bisa dipercaya. Dan untuk bisa dipercaya itu kita perlu bangun relationship. Amin, saudara. Waktu dia ketemu saya, dia nggak ceritakan semuanya. Apalagi Billy, saudara, diem bangun orangnya, saudara. Ya, untung dia nikah sama Monik, dibantu, diklik baru. Saya bisa ngobrol sama Bill. Iya Pak Step, gini-gini ya, iya Pak Step. Oke, selesai? Iya. Udah gitu doang, saudara. Ya ampun, ini chatting saya ada yang salah kayak ya. Kok begitu doang gitu, kering sekali, saudara. Kayak, itu. Akhirnya saya cari Monik, jawabannya panjang, saudara. Aduh, puji Tuhan. Tapi makin lama makin baik, saudara. Ya, chattingnya makin baik. And we build trust, right? Trust, saudara, kebangun, saudara. Ya kan? Waktu dia ke Malaysia, saya datang ke sana, saya liatin. Trust yang dibangun. So kita tahu, we care about each other. Baru kita bisa negur. Baru dia merasa aman. Amin, saudara. Nah, ketika rasa aman itu terbangun, saudara, kita itu semua butuh orang lain kasih tahu kita bahwa kita itu ada yang salah, kita ada yang kurang. Amin, saudara. Saudara tanya Nabi yang bernubuat, bisa nggak nubuat untuk dirinya sendiri? Nggak bisa. Ya, saya butuh orang lain. Saya bisa ajarin saudara, tapi di rumah tetap aja saudara mesti butuh. Wah, istri saya negur ini, negur itu, tetap aja butuh, saudara. Kita semua butuh satu sama lain. Amin, saudara. Dan itu dibangun karena kita percaya dulu. Jadi itu sebabnya kita perlu bersama-sama, tinggal bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Kayak hubungan saya dengan Pastor Karyanto 20 tahun lebih, saudara. Nggak ada question, saudara. Gitu. Jadi kita itu perlu orang lain bisa mengkoreksi. Amin, saudara. Jadi saudara, saya mau share sedikit, saudara ya. Ada bedanya antara kelemahan dan dosa. Oke. Apa itu kelemahan? Kelemahan itu adalah daging saudara yang muncul karena sejarah hidup saudara. Culture saudara. Jadi kalau saudara koreksi kelemahan, saudara harus encourage. Diajarin, bukan dimarahin. Contoh ya, yang ekstrim misalnya, kalau saya lahir di keluarga yang penipu, ya, ini contoh aja saudara, ya, orang tua saya penipu, papa saya penipu, ibu saya penipu, semuanya penipu. Nah, saya dibangun dengan pola mindset kalau bicara itu bohong. Nangkep nggak, saudara? Bohong itu jadi culture-nya saya.
jadi budayanya saya. Jadi saya secara nggak sadar itu bisa langsung bohong kalau ngomong. Udah biasa begitu. Ya, banyak misalnya marah, ya kan. Kalau saya lahir dari keluarga yang pemarah, saya akan mudah marah. Gitu. Karena marah adalah bagian dari komunikasi saya, ya. Kalau saya lahir dari keluarga yang ngomong kata-katanya kasar, saya biasa ngomong kasar. Karena itu adalah bagian dari komunikasi saya. Gitu. Kalau suaranya keras, nah itu saya, saudara. Kalau ngomong suara lebih keras dari keluarga istri saya, gitu. Itu culture, itu kelemahan. Dibangun karena sejarah hidup saudara, ya, karena lingkungan saudara, karena pendidikan saudara mengajarkan seperti itu. Tapi kelemahan itu, kalau tidak dihandle, dia bisa menjadi dosa. Sekarang saya tahu saya punya kebiasaan berbohong, oke? Lalu saya diajarin dulu kebenaran, ya. Kamu jangan berbohong. Berbohong itu dosa. Nah, setelah itu saya tidak mau bertobat. Saya bilang, saya makan di bawah, saya nggak bayar karena saya kebiasaan. Ya, itu jadi dosa. Karena dia tahu, dia sengaja bikin. Tahu bedanya sekarang? Ya. Jadi sudah punya kelemahan, semua kita punya kelemahan, itu harus dihandle. Amin. Kalau kelemahan kita tidak dibetulkan, nanti waktu Tuhan pakai hidup saudara, nah itu sudah jadi kacau, saudara. Ya, itu yang terjadi dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang besar dalam sejarah gereja, karena tidak dihandle karakternya. Karakter itu lebih mudah diperbaiki waktu kita belum jadi siapa-siapa. Karakter itu lebih mudah diperbaiki waktu kita di lembah. Jangan di gunung, saudara. Di gunung, tapi akhirnya Tuhan, orang akan dipakai Tuhan karena karunia rohania. Ya, saudara akan dikenal sama orang karena karunia. Berapa banyak orang ngejar hamba Tuhan karena karunia luar biasa, betul? Tapi saudara nggak tahu karakternya kan? Nggak tahu. Yang tahu istrinya, anak-anaknya, gitu. Makanya kenapa kita bangun gereja ini sebagai sebuah gereja lokal, supaya ini menjadi safe house. Safe space, tempat yang aman buat kita, untuk kita bisa lihat, oh ini saya punya kelemahan. Amin, saudara. Dan saya tahu kalau saya punya kelemahan ini, saya nggak ditolak. Saya ditolong. Karena kita tahu kita semua punya kelemahan. Nangkep, saudara? Ngerti sekarang bedanya? Ya. Nah, kalau saudara punya karunia rohani, tapi saudara punya karakter nggak dibentuk, nanti ketika saudara naik ke atas, iblis akan nyerang karakter saudara. Jatuh, boom. Ya, saya pernah, saudara, suatu saat itu saudara yang ngerintis gereja, saudara, ya, sama satu orang, hebat sekali, saudara, nyanyi lagu Mandarinnya, hebat sekali, saudara, ya, lagu rohani maksud saya. Dia nyanyi orang bertobat, Tapi sayang, saudara, ya, karena dia Chinese tapi polisi, saudara. Ya, karakternya nggak bagus, saudara. Ya, jadi sambil jalan mobil gitu, ada mobil nyalip, dia buka kaca, Tapi kalau nyanyi, luar biasa, orang diberkatin. Gitu, orang ini. Tapi dia punya karunia yang luar biasa. Yang bikin kita tuh luar biasa tuh karunia kita. Tapi yang membuat saudara bertahan, itu karakter saudara. Kalau saudara punya duit, saudara nggak punya karakter, hancur, saudara. Itu udah pasti. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang tertentu, ya Tuhan biarin aja kayak begitu. Daripada dia naik ke atas, lebih hancur nanti hidupnya. Amin, saudara. Ya. Nah, karakter itu dibentuk dalam tubuh Kristus di rumah ini. Makanya saudara nggak bisa, saudara, di rumah kita punya budaya bahwa, saya baru kenal, datang ke sini Holius dulu, Holius datang udah pinter main gitar, saudara. Tapi nggak bisa main gitar di depan, karena kita harus uji karakternya. Ngerti, saudara? Ya. Nah, jadi saudara, akhirnya saudara, kita bisa berkumpul bersama. Kemudian ketika kita punya komitmen, apa yang terjadi, saudara? Terjadilah self-healing. Tubuh ini self-healing. Kita jadi sembuh, saudara. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi saudara, di sini nih ayat ini luar biasa, saudara. Ya, sudah dibilang daripada seluruh tubuh rapi tersusun.
Halo. Amin. Jadi harus terus susun. Ini apa nih? Mungkin sekarang kelihatan tim musik, ke depan belum tentu. Itu perjalanan hidup dia, untuk ketemu panggilan hidup dia. Dia harus sampai tersusun ketemu tempatnya. Ya. Dan dia melakukan pekerjaannya. Itu pelayanannya apa? Halo. Amin, saudara. Jadi ini saudara, supaya kita bertumbuh, saudara, supaya saya bisa membantu saudara, saya harus melayani sesuai dengan panggilan saya. Walaupun bagian tubuh yang lain tidak berfungsi. Misal gini, matanya lagi selip gitu, merah gitu. Mulutnya ngomel-ngomel terus. Ngutukin mata, repot deh saudara. Betul nggak? Tangannya mogok gitu, nggak mau betulin matanya. Kamu sih, gara-gara kamu. Nah itu kita tambah nggak bertumbuh. Kita semua tuh kepengaruh. Ya, bayangin saudara, di depan misalnya si Adit lagi main gitar gitu kan. Wah. Terus ada SM-nya masuk gitu, nggak beres di belakang, ngomel dia. Teng, 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 teng. Woi, teng. Dia marah sudah, dia nggak jalanin fungsinya. Dia pakai karunia untuk memarahin orang lain. Saudara harus tetap berfungsi. Karena itu memang panggilan dia, nyanyi depan jadi berkat jadi orang lain. Amin, saudara. Pastor tetap harus khotbah, harus ngajar, seneng nggak seneng, nggak bisa lagi kesel gitu. Kok hari ini nggak senyum sama saya, kesel gitu, saya nggak khotbah, nggak boleh, saudara. Saya harus tetap jalanin fungsinya. Cara saya menolong yang lain adalah bekerja sesuai dengan kadar pelayanan semua bagiannya. Amin. Dan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini bicara mengenai tubuh. Ya. Jadi saudara, ketika saya melihat saudara bertumbuh, saya jadi bertumbuh. Jadi saudara, kita itu saling menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah supaya sembuh. Kita itu semua punya kelemahan. Amin. Ini bicara mengenai bahwa kita saling mengaku kesalahan kita, dosa kita terhadap saudara kita. Ini bicara mengenai keselamatan ya saudara. Halo. Tapi saudara, kita masih bikin salah, betul nggak saudara? Jangan bilang gini ya, jangan gini, saya nyakitin hati istri saya, itu saya bilang, oh sorry ya, saya nggak perlu minta maaf, saya udah dibenarkan. Itu ngawur saudara. Sebentar lagi istri saya ngamuk saudara. Jamin saudara. Coba para suami coba bikin begitu, ngomel nanti istrinya. Saya nggak perlu minta maaf karena saya sudah orang benar. Jadi ini bicara memaafkan karena saya bikin salah sama manusia. Aduh, amin saudara. Ya, dan saya melanggar prinsipnya Tuhan dalam hidup saya. Tapi itu bukan keselamatan. Keselamatan cuma satu kali waktu saudara terima Yesus. Jelas ya saudara ya. Jadi saudara, ketika saya datang telat, terus saya udah janji sama Pak Kar bahwa kita melayani bersama, saya jadi telat, saya bilang, Kar, sorry Kar, saya minta maaf. Itu saling menyembuhkan. Jadi sama seperti kita punya tubuh ini, punya self-healing system. Saudara, tubuh saudara punya self-healing system. Ya, demikian juga tubuh rohani itu punya self-healing system. Jadi ketika kita mulai open, kita mulai datang satu sama lain, kita sembuh sendiri. Itu how powerful it is, saudara. Oh, ternyata ini bukan kumpulan orang-orang munafik loh. Ini semua pendosa macam-macam, dan macam-macam orangnya bertobat di sini, bisa berkumpul bersatu. Luar biasa kan, saudara? Yes, the power of community. Amin, saudara. Ya. Dan ketika orang datang sini ngelihat macam-macam, wah, ada tante, ada holius, ya kan? Yang udah senior, yang masih muda, semua ada di sini, bisa jadi satu. Wow, Tuhan ada di sini. Bayangin saudara, kalau holius bawa keluarganya bertobat, terus kita semua anak muda full 100%, pusing saudara. Ya nggak saudara? Ya kan? Tapi ketika orang melihat di sini, ada ayahnya, ada ibunya, ada neneknya, ada cucunya, ada anaknya, orang yang bilang Tuhan ada di sini. Amin. That's the power of community. Amin saudara. Jadi saudara, ketika kita punya komunitas, kita kalau bawa orang tuh enak. Ya nggak sih? Ya kan? Kita tahu bahwa komunitas kita akan perhatikan. Ya, itu sebabnya saudara, kita punya tubuh Kristus. Yang ketiga saudara, selain untuk kita bisa bertumbuh, saling menyembuhkan saudara, ada saudara supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan. Efesus 3 ayat ke-16. Aku berdoa supaya yang menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu,
Ayat ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu amin, saudara. Dan dapat mengasihi itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Jadi kasihnya Tuhan itu, saudara, baru kita bisa ngerti ketika kita sama-sama menangkapnya. Satu orang nggak bisa, saudara. Kita harus sama-sama menangkapnya sebagai kasih Tuhan. Amin, saudara. Itu semua kita butuh satu sama lain. Ya, baru kita bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan itu. Dan yang paling penting, saudara, yang terakhir, saudara, kita buka di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ya, kita baca ayat 22 ya, buka ayat 22 ya. Dia bilang gini, saudara, dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana, saudara? Di mana kaki Kristus? Siapa bisa jawab? Siapa? Gereja. Kaki saudara, lihat kaki saudara, coba lihat. Lihat kaki saudara. Halo, coba baca ya. Kata sama-sama 2, 3. Dan segala sesuatu. Wow. Segala sesuatu loh. Sudah percaya Alkitab nggak sih? Halo. Ini yang ngomong bukan saya loh. Sudah percaya Alkitab nggak? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau kita bicara Kristus tentang siapa tadi saya bilang? Gereja. Jadi semua itu di bawah kuasa kita. Halo. Pantesan iblis berusaha mencabut belah kita. Supaya tubuh ini berantakan. Supaya kakinya ke sana, tangannya ke sana, kepalanya ke sana, berantakan, saudara. Supaya kita nggak punya kuasa. Amin, saudara. Amin. Tapi waktu kita terikat jadi satu, itu otoritas dan urapan itu turun. Saudara bayangin kalau tangan saya terpisah, kalau saya makan, ini mana nyampe sih? Nggak nyampe. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi dia bilang, segala sesuatu, halo, katakan segala sesuatu. Termasuk masalah saudara nggak? Yes. Amin, saudara. Termasuk masalah saudara. Diletakkan di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki kita. Ini gereja bicara mengenai power, mengenai authority, mengenai kuasa untuk menyelesaikan semua masalah di bumi ini. Dan dia itu Yesus telah diberikan kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Kepala kita itu Yesus, betul? Makanya segala sesuatu harus berdasarkan Alkitab. Kepala kita itu Yesus. Betul nggak, saudara? Dia itu kepala dari segala yang ada. Artinya, segala sesuatu harus tunduk sama dia. Betul nggak? Itu simple ya, mudah dimengerti ya. Itu orang-orang gereja itu gampang mengerti bahwa dia adalah kepala. Itu nggak ada masalah mengerti itu. Bahwa segala sesuatu harus tunduk kepada Yesus. Tapi saudara, dia tidak sebagai kepala daripada segala yang ada. Ayat 23 mengatakan begini ya. Jemaat yang adalah apa, saudara? Tubuhnya, kepenuhan dia yang memenuhi semuanya. Halo, bangun jemaat Tuhan, bangun gereja Tuhan. Halo, saudara dan saya bukan orang biasa. Jangan ditipu. Jangan bilang saudara kalah atau saudara dan saya bukan orang biasa. Iblis berusaha menipu kita bahwa kita orang biasa supaya kita jangan bertindak. Karena kalau kita bertindak habis dia. Amin, saudara. Jemaat yang adalah tubuhnya itu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Artinya gini, saudara, ini kepala, itu adalah Kristus, Yesus sendiri. Ini adalah tubuhnya, ini adalah gerejanya. Dan ketika Yesus mau melakukan segala sesuatu di bumi ini, memenuhi bumi ini, harus melalui tubuhnya. Dia adalah tubuhnya yang adalah kepenuhan dia, dan melalui tubuh ini, segala sesuatu dipenuhi di bumi ini. Segala sesuatu harus tunduk kepada Kristus melalui kita. Saudara orang luar biasa. Saudara itu menentukan apa yang harus terjadi di bumi ini. Saudara tahu nggak? Tapi selama ini iblis suruh kita play victim. Oh Tuhan, angkat saya ke surga. Surga semua damai, nggak perlu kuasa, saudara.
Mau menang di bumi ini. Di surga semua orang diselamatin, di bumi ini banyak orang masuk ke neraka. Amin, saudara. Makanya umur panjang semua. Ada amin, saudara? Ada amin semua, saudara? Supaya makin banyak iblis yang kita bisa kerjain. Kalau iblis bisa mah, kamu bertobat cepat-cepat pulang deh, ganggu nanti beli bawa saudaranya lah, bawa ini udah. Kamu berantem, digituin, saudara. Kamu nggak cocok sama dia, nggak pernah dikasih tahu bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, bahwa kita membutuhkan satu sama lain. Of course saya nggak cocok sama dia, pasti semua kepribadian itu berbeda, betul nggak, saudara? Maka di situ perlu mengampunin, perlu rendah hati, kan? Kalau cocok nggak perlu kerendahan hati, cocok nggak perlu mengampunin. Kepribadiannya pasti beda karena Tuhan ciptaan kita unik. Betul nggak, saudara? Ya, semua suami istri yang mencintai satu sama lain begitu menikah ada masalah. Betul? Dan kalau sudah makin lama menikah dan sudah makin nggak bawa itu dalam Tuhan, sudah makin mengerti, masalahnya jadi makin besar. Karena kita ini egois, saudara. Jangan harap hidup kayak film Korea, itu di film. Oke? Itu di film, saudara. Nggak gampang, karena kita itu egois. Saya punya kepribadian, dia punya kepribadian. Saya punya kesukaan, dia punya kesukaan. Saya punya gaya, dia punya gaya. Terus kalau udah menikah bilang, emang gaya gua kayak gini, mau apa? Repot deh. Nah, itu cuma bisa diselesaikan kalau kita punya Kristus. Harus punya Yesus dalam pernikahan saudara. Harus Yesus jadi yang terutama dalam pernikahan saudara. Baru saudara mau ngalah. Kalau nggak bakal ngalah. Begitu juga dalam gereja, saudara. Kalau kita mau bersatu, harus Yesus jadi terutama dalam hidup kita. Setuju nggak? Harus apa yang firman Tuhan katakan itu ultimate, is the most ultimate. Ya, itu adalah terakhir, perintah terutama dalam hidup kita. Harus setuju bahwa Yesus, firman Tuhan, itu yang terutama. Bukan perasaan saya, bukan pendapat saya, bukan perasaan kamu, bukan pendapat kamu, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Selesai. Ada amin, saudara. Kalau firman Tuhan katakan kamu harus ngampunin. Kalau firman Tuhan bahwa fungsinya istri sebagai istri, fungsi sebagai istri. Jangan jadi suami. Fungsi suami jadi suami, jangan jadi istri. Fungsi suami itu kasih visi, kasih protection. Ada amin, saudara. Ya. So, saudara, orang sebelah saudara itu penting buat saudara. Amin. Kalau dia bertumbuh, saya bertumbuh. Kalau saya bertumbuh, dia bertumbuh. Kita saling dependen. Amin, saudara. Saudara tahu kenapa tidak semua karunia rohani kasih ke saudara, tapi kasih ke orang lain juga, supaya saudara saling tergantung. Amin, saudara. Supaya kita saling tergantung satu sama lain. Kalau salah, ngaku aja salah, humble aja, say sorry. Amin, saudara. Baru kita bisa saling membangun dalam kasih. Tidak ada satu orang pun di sini yang sanggup hidup sendirian tanpa orang lain. Amin. Tidak juga pastor. Memang pastor Tuhan kasih kesempatan untuk memimpin jemaat ini, tapi bukan berarti saya bisa hidup sendirian tanpa saudara. Amin, saudara.